Di video kali ini, saya akan membahas secara lisan salah satu teknologi yang paling transformatif di abad ini, yaitu adalah AI atau Artificial Intelligence atau juga disebut kecerdasan buatan. AI bukan lagi sekedar fiksi ilmiah, tetapi inti dari revolusi cara kita bekerja, belajar, dan hidup. Secara sederhana, AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru dan banyak hal melampaui kemampuan berpikir manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Mari kita telusuri perjalanan dari ide filosofis hingga alat kerja modern. Bagian 1. Sejarah dari Artificial Intelligence. Sejarah AI adalah kisah tentang ambisi dan penemuan yang dibagi dalam beberapa era utama. Pada tahun 1950, konsep mesin berpikir sudah ada sejak lama. Tapi fondasi ilmiah diletakkan pada tahun 1950. Saat itu, matematikawan Alan Turing mengusulkan uji Turing, sebuah tes untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. 1956, momen resmi kebangkitan dari AI atau juga lahirnya AI terjadi pada konferensi di Dartmouth. Di sana, John McCarthy menciptakan istilah Artificial Intelligence. Para ilmuwan saat itu sangat optimis, percaya mereka bisa menciptakan mesin cerdas dalam beberapa dekade ke depan. Dan pada tahun 70 sampai akhir 80, AI mengalami kemunduran. Harapan yang terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, dan juga membuat pendanaan menurun secara drastis. Pada tahun 90 sampai 2000-an, AI bangkit kembali berkat peningkatan daya komputasi dan ketersediaan data. Tonggak penting pada tahun 1907 ketika komputer IBM Deep Blue mengalahkan pencatur dunia Garry Kasparov. Pada tahun 2010 sampai sekarang, AI modern, ledakan AI didorong data besar dari algoritma deep learning. Kemenangan AlphaGo pada tahun 2016 dan munculnya model bahasa generatif lainnya seperti ChatGPT menandai bahwa AI telah siap dan untuk digunakan secara massal, menjadi alat yang sangat canggih dan serbaguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian kedua, domain atau kelompok utama AI. Bidang AI sangat luas dan terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fokus masalah yang bisa diselesaikan. Ada machine learning, ini adalah jantung dari AI modern. Machine learning mempunyai kemampuan sistem untuk belajar dari data yang diidentifikasi pola untuk membuat keputusan tanpa diprogram secara fisik. Selanjutnya ada NLP, fokusnya adalah bagaimana komputer dapat memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia, baik teks maupun lisan. Inilah yang membuat chatbot atau asisten virtual dapat berkomunikasi dengan kita. Computer vision adalah domain yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami konten visual dari gambar dan video. Contohnya seperti face recognition dan navigasi mobil otonom. Selanjutnya ada robotika. Domain ini mengintegrasikan AI ke dalam mesin fisik seperti robot untuk memungkinkan mereka bergerak, menavigasi, dan melakukan tugas fisik secara mandiri. Expert System, kelompok ini berfokus pada pembangunan sistem untuk meniru pengetahuan dan proses penalaran seorang pakar manusia di domain yang sangat spesifik. Misalnya seperti diagnos di medis. Bagian 3, contoh tool AI untuk membantu pekerjaan. Saya mengambil contoh ChatGPT untuk menggambarkan bagaimana AI membantu pekerjaan kita. Di sini saya memasukkan prompt membuat draft untuk rapat proyek besok. Ini contohnya, tinggal dimasukkan saja apa yang saya butuhkan dan AI akan membuat draftnya untuk saya kirim besok.
Metode kecerdasan utamanya berdasarkan proses bahasa alami atau tadi disebut dengan NLP yang didukung pembelajaran deep learning. NLP memungkinkan ChatGPT dapat memahami bahasa input Anda dan merumuskan jawabannya, khususnya arsitektur komputer. Deep learning digunakan untuk melatih model para triliunan data. Dengan pelatihan ini, model belajar tentang tata bahasa, fakta, dan hubungan antar kata, memungkinkan untuk memprediksi kata berikutnya dalam urutan secara kolektif yang membentuk respon yang cerdas. Penutup dari saya, dari uji Turing hingga generatif AI seperti ChatGPT, perjalanan AI menunjukkan bahwa batas antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia akan terus menipis. Memahami domain dan alat AI ini sangat penting agar dapat memanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih.